Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esa Permana dari kelas Manajemen Informatika 24. Di sini saya akan menjelaskan ataupun membuat video tutorial tentang membuat banner dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Oke, langsung saja untuk langkah pertama kita masuk ke aplikasi Adobe Photoshop ya. Yang pertama kita klik New File. Nah, di sini untuk ukurannya custom yaitu 270 untuk lebarnya, dan untuk tingginya itu 90, dan untuk satuan ukurannya yaitu cm. Dan selanjutnya kita akan membuat backgroundnya menggunakan pen tool. Dan di sini nanti saya akan membuat background ataupun shape-nya itu melengkung, dan untuk tekniknya itu tinggal diklik and drag untuk membuat garis lengkungnya. Pokoknya sampai benar-benar lengkungannya itu sesuai dengan keinginan kita. Dan di sini saya akan mengganti warnanya itu menjadi biru dongker ataupun biru agak kehitam-hitaman. Dan di sini saya akan copy layer yang tadi ataupun background yang tadi, dan untuk kopiannya itu saya akan kasih warna orange. Selanjutnya layer yang warna orange-nya kita ke bawahin untuk posisinya. Dan di sini saya akan sedikit mengcustom si lengkungannya. Tinggal diklik menu direct selection tool dan diatur-atur lagi ini sesuai titik dari pen toolnya. Pokoknya sampai benar-benar sesuai dengan keinginan yang kita mau. Dan selanjutnya saya akan memberikan warna gradasi untuk layer yang warna orange-nya menggunakan efek gradient overlay. Di sini saya akan membuat gradasi dari warna orange tua ke warna orange muda. Untuk angle-nya udah biarin 90 dan scale-nya kita kasih ke full aja. Oke, di sini gradasi warnanya udah terlihat dan menurut saya ini udah cukup. Selanjutnya yaitu membuat frame untuk di kiri, dan untuk toolsnya masih menggunakan pen tool. Dan untuk tekniknya juga masih sama seperti tadi, masih diklik dan drag. Dan jangan lupa untuk posisi layernya itu kita simpan di paling atas agar nanti si frame ini tidak tertimpa. Dan di sini saya coba pas-pasin lagi, masih menggunakan tool yang sama yaitu direct selection tool. Dan untuk warnanya saya akan kasih warna biru seperti yang di layer background tadi. Selanjutnya saya akan kasih warna gradasi menggunakan gradient overlay. Untuk teknik dan stepnya itu sama seperti tadi, jadi saya di sini akan coba percepat saja. Nah, untuk layer yang ini saya akan custom ataupun atur-atur tingkat gradasinya. Ini tinggal didorong aja, diklik dan didorong gitu. Selanjutnya saya akan membuat frame lagi menggunakan pen tool lagi dengan teknik ataupun step yang sama. Dan untuk layer stylenya saya akan copy dari frame yang kiri tadi dan dipaste di sini. Tapi gradient overlay-nya tinggal diubah dikit, yaitu angle-nya itu diserongkan ke kanan atas. Dan ini tinggal diklik dan drag
pokoknya sampai gradasinya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan membuat shape bulat dan dikasih pattern overlay, pilih yang ini, dan untuk scale-nya kita maksimalkan. Untuk blend mode-nya yaitu multiply. Dan untuk gradient overlay-nya itu masih ada preset dari layer yang tadi. Jadi di sini tinggal atur saja scale-nya sama diatur angle-nya. Kemudian duplikat karena saya butuh ellipse satu lagi di sini. Dan di gradient overlay-nya scale-nya kita ubah untuk menyerong ke kanan atas. Dan tinggal sesuaiin aja tingkat gradasinya. Oke, di sini layernya udah semakin banyak, jadi saya akan coba rename dan grouping layernya biar tidak bikin pusing. Oke, selanjutnya kita akan membuat frame ellipse yang kecil-kecil di sini. Ini masih menggunakan ellipse seperti tadi, dan di sini saya akan kasih warna putih. Dan setelah selesai dibuatkan satu, ini tinggal di duplikat aja si ellipse-nya. Dan di free transform untuk mengatur jarak dan juga posisinya. Oke, kalau sudah ini tinggal diduplikat lagi. Ini udah berbentuk grup dan diduplikat, free transform dan geserkan ke bawah. Dan untuk ellipse yang bawah ini kita kasih opacity-nya itu cuma setengah. Misalkan di sini pokoknya sampai benar-benar sesuai dengan keinginan kalian. Lanjut kita bikin rounded rectangle tool untuk background text yang ada di kiri bawah. Dan jangan lupa di sini atur juga radiusnya. Dan untuk cara membuat rounded rectangle-nya itu tinggal di drag saja seperti ini. Dan dipas-pasin untuk ukurannya. Lalu duplikat rounded yang sudah dibikin tadi dan ubah warnanya menjadi orange. Serta nanti si posisi layernya itu berada di bawah rounded yang warna biru. Dan di free transform biar nanti si rounded yang warna orange-nya itu cuma muncul dikit. Selanjutnya kita masukin gambar gedung untuk background yang putih di sini. Jadi nanti itu background paling bawah itu adalah foto ataupun gambar gedung ini. Lanjut kita membuat background fotonya. Jadi kita buat shape untuk background foto menggunakan polygon. Di sini size-nya menjadi 6 dan untuk smooth-nya itu di checklist, startnya di checklist dan semuanya di checklist pokoknya, sedangkan yang ini dikasih angka 1. Dan untuk membuat polygonnya itu sama pokoknya seperti yang rounded tadi, tinggal di klik drag sampai hasilnya itu sesuai dengan keinginan kita. Dan di sini poligonnya dikasih stroke dan untuk ukuran stroke-nya itu disesuaikan saja sampai benar-benar pas. Misalkan di sini saya akan kasih 130. Selanjutnya kita copy poligon yang tadi dan di sini stroke-nya kita matikan dan warnanya itu kita ubah menjadi warna biru seperti layer background. Lalu diklik OK. Dan untuk poligon yang ini ukurannya di
kecilkan pakai free transform, lalu dikecilkan pokoknya sampai benar-benar sesuai. Lalu ketika sudah sesuai ukurannya, di free transform lagi dan diketengahin. Nah, seperti ini cukup. Selanjutnya kita akan membuat frame poligonnya di sini. Yang ini kita buat kecil dan untuk fill-nya dikosongkan. Sedangkan untuk stroke-nya itu dikasih warna putih. Selanjutnya poligon yang ini kita copy karena kita butuh beberapa. Jadi tinggal di copy dan disesuaikan ukurannya. Dan untuk yang selanjutnya tadi kelupaan, jadi si ellipse yang ini kita copy lagi karena kita membutuhkan satu lagi frame ellipse di sini. Dan untuk warnanya kita ubah menjadi warna orange menggunakan color overlay. Oke, lanjut kita akan membuat rounded rectangle lagi untuk background text yang ada di tengah atas. Oke, untuk rounded rectangle yang ini kita akan kasih stroke warna orange dan untuk fill-nya itu dikosongkan. Dan selanjutnya seperti biasa saya akan grouping dan rename terlebih dahulu layer-layer yang sudah dibuat. Lanjut kita tambahkan foto dan di sini disimpan terlebih dahulu di tab baru di Photoshopnya dan backgroundnya akan di remove. Dan di sini saya pakai quick selection tool. Pokoknya ini diseleksi sampai benar-benar udah pas. Selanjutnya tinggal di masking. Lanjut di free transform dan sesuaikan ukurannya. Lanjut di sini kita hide dulu si gambarnya dan diseleksi untuk poligon yang warna birunya. Dan seleksiannya kita inverse di sini. Setelah di inverse, klik lagi yang bagian fotonya. Lalu masuk ke menu eraser dan kita atur dulu ini size erasernya dan tinggal dihapus. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan tambahin teks di sini di menu teks. Dan di sini saya akan menggunakan font yang sudah saya install sebelumnya yaitu Bangers. Sini saya klik yang Bangers dan kita tambahkan teks yaitu judul untuk bannernya. Selanjutnya kita atur untuk jarak dan juga style dari fontnya di menu ini. Pokoknya disesuaikan aja sampai benar-benar sesuai. Dan untuk selanjutnya saya juga akan menambahkan teks-teks yang akan saya masukkan. Untuk tekniknya itu sama seperti tadi dan untuk mengatur style dari teksnya itu masih di menu yang tadi, menu yang sama. Jadi saya akan coba percepat saja. Oke, setelah selesai menambahkan teks, kita coba terlebih dahulu menggrouping dan merename layer-layer biar lebih simpel dan tidak membingungkan. Oke, selanjutnya kita tambahkan logo-logo sponsornya. Di sini saya sudah mendownload beberapa logo yang akan saya masukkan. Untuk caranya itu tinggal diklik di file explorer dan di drag ke aplikasi Photoshopnya serta di free transform untuk mengatur ukuran dari gambarnya.
Oke, semua sponsor sudah dimasukkan dan yang selanjutnya kita tambahin teks yang terakhir. Di sini saya menggunakan banner untuk fontnya. Dan untuk teksnya saya akan menambahkan efek yaitu drop shadow. Nah, di sini blend mode-nya normal. Ini tinggal disesuaikan aja sih sebenarnya. Saya coba pas-pasin terlebih dahulu ini. Jadi gak perlu sama seperti saya gitu. Jadi sesuai aja sama selera ataupun menurut kalian itu udah pas gitu. Selanjutnya tambahin teks lagi yang terakhir. Di sini saya akan memilih font yang rangkai di sini. Saya coba pilih yang ini aja. Oke, ini teksnya udah cukup sepertinya. Ini tinggal diatur-atur aja posisinya sampai benar-benar pas gitu. Nah, ini cukup. Oke, desainnya udah selesai. Jadi mungkin sekian video tutorial membuat banner menggunakan Photoshop dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.